Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zumar Ahmad dengan NIM 2210910127 dari kelompok 11 Praktikum Sistem Kendali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2. Baiklah, yang pertama itu sebelum kita masuk, kita akan mengetahui dulu bagian-bagian pada suatu diagram blok sistem kendali. Yang pertama itu ada garis sinyal, ini sinyal RS. Jadi yang tanda panah ini yaitu dia sebuah sinyal. Kemudian di sini ada sebuah summing point. Di sini ada penjumlahan atau pengurangan. Kemudian di sini ada sistem, subsistem. Di sini ada dua sistem, ada G dan ada H. Kemudian di sini ada sinyal lagi, yaitu sinyal outputnya berupa sinyal C. Di sini ada titik percabangan. Baik, selanjutnya. Hubungan dan modifikasi diagram blok. Yang pertama itu hubungan seri. Dilihat pada blok diagram ini, kalau hubungan seri yaitu di sini inputan sinyalnya X1, kemudian masuk ke sebuah sistem G1, kemudian menghasilkan sebuah sinyal X2. Jadi X2 itu sama dengan X1 dikali G1. Kemudian di sini X2 masuk ke sistem G2. Baiklah, hubungan dan modifikasi diagram blok. Jadi kemudian X2 itu masuk ke sistem G2 menghasilkan sinyal X3, yang mana X3 itu sama dengan X2 dikali G2. Selanjutnya substitusi, di sini ada persamaan 1 ke persamaan 2. Ini kan tadi X2 itu kan X sama dengan X1 dikali G1, maka X3 sama dengan X1 dikali G1 dikali G2. Kemudian selanjutnya hubungan paralel. Nah, di sini ada sebuah sinyal X1, kemudian di sini ada percabangan. Di sini jadi X1 itu masuk ke G1 dan G2. Nah, di sini bisa dijabarkan X2 itu sama dengan X1 dikali G1, dan di sini yang di bawah ini X3 sama dengan X1 dikali G2. Maka X4 sama dengan X2 dikurang X3. Maka kita bisa tuliskan satu-satu, tadi sudah dijelaskan. Maka X4 sama dengan X2 kurang X3. Kita masukkan X2 tadi, X1 kurang dikali G1. Kemudian dikurang X3 tadi, X1 dikali G2. X1 ini sama, jadi kita satukan saja. Kemudian G1 ini tanda kurang, jadi dikurang G2. Jadi X4 itu sama dengan X1 dikali dalam kurung G1 kurang G2. Kemudian selanjutnya itu modifikasi diagram blok, yaitu terdapat pergeseran titik percabangan. Yang mana di sini sistem itu setelah percabangan. Jadi kan di sini X1 masuk ke sistem G, maka sinyal outputnya itu X1 dikali G. Kalau di sini pada bawah ini tidak ada. Kemudian kita geser percabangan itu setelah sistem, maka kita tambahkan setelah X1 ini sebuah sistem. Jadi yang atas tadi tetap X1 kali G, terus yang bawah ini kan dia bagaimana harus sama jadi X1 lagi, maka sistem A ini kita sesuaikan saja tadi X1 dikali G, kemudian kan masuk ke sini A, maka sama dengan X1. Jadi A itu jadi kita bisa pindah ruas ini, jadi G per X1, maaf, jadi ini kita bisa lihat dulu X1 nya, jadi ini 1, kemudian G nya pindah ruaskan, jadi 1 per G. Jadi sistem A ini bisa kita tuliskan dengan 1 per G. Kemudian selanjutnya, jikalau pergeserannya itu percabangannya itu setelah sistem, kemudian kita akan geser di sebelum sistem. Jadi di sini sama tadi seperti yang di sini. Jadi X1 di sini kan X1 masuk sistem G, kemudian ada percabangan, jadi sinyalnya sama. Kemudian di sini ada percabangannya itu sebelum sistem.
Kemudian sebelum berakhir yang di bawah ini diberi sebuah sistem A. Jadi kita bisa tulis X1 dikali A sama dengan X1 dikali G. Jadi kan outputannya X1 kali G. Jadi X1 ini kita bisa hapus, kemudian tersisa A sama dengan G. Baik, selanjutnya pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Jadi titik penjumlahan ini dia sebelum sistem. Kemudian kita akan geser setelah sistem. Simpelnya X3 ini sama dengan X1 dikurang X2. Jadi pada setelah titik penjumlahan ini, jadi ada sinyalnya itu hasilnya dari X1 kurang X2. Kemudian ini masuk sebuah sistem G, maka dikali G. Kemudian menghasilkan output sinyal X3. Maka kita bisa kalikan saja 1 X1 dikali G kurang X2 dikali G. Kalau kita geser titik penjumlahannya setelah sistem, maka jadi pada X2 ini kita tambahkan sistem A. Jadi X3 itu sama dengan X1 dikali G kurang X2 kali A. Jadi kita bisa masukkan keduanya ini karena dia sama tadi. Ini di sini yang titik penjumlahan setelah sistem di sini. Jadi ini bisa banyak yang bisa kita coret. Jadi kan kalau jadi ini bisa kita coret yang X1 kali G, ini X1 kali G kita coret. Kemudian tersisa min X2 dikali G sama dengan min X2 kali A. Kita bisa positifkan, kemudian X2-nya kita coret. Jadi tersisa G sama dengan A. Kemudian saja kalau titik penjumlahannya itu dari setelah sistem, kita geser ke sebelum sistem. Jadi sama kayak tadi kan, ini X1 masuk ke sistem G, kemudian masuk ke titik penjumlahan, jadi X1 kali G kurang X2. Di sini ada sinyal X2, kemudian menghasilkan sinyal X3. Kemudian kita geser titik penjumlahannya jadi sebelum sistem. Jadi di sini X3 itu diperoleh sama dengan X1 dikurang X2 dikali A dikali G. Jadi kita masukkan saja. Di sini kita bisa kalikan sesuatu, ini X1 kali G, ini min X2A dikali G, kemudian sama dengan X1G kurang X2. Nah, X1 kali G ini sama nih, kita bisa coret, tersisa X2 kali A kali G sama dengan X2. Jadi kita bisa coret X2, kemudian ini sisa 1, G-nya kita pindah ruaskan, menghasilkan A sama dengan 1 per G. Baiklah, selanjutnya itu sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama itu sistem kendali lingkar terbuka, yang mana sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Jadi sinyal R ini dia akan masuk ke sistem G, yang mana akan menghasilkan output C. Fungsi alihnya yaitu sebuah perbandingan sinyal output dengan sinyal inputnya. Jadi C per R sama dengan G. Jadi keluaran sistemnya itu C sama dengan G kali R. Kemudian selanjutnya itu sistem kendali lingkar tertutup, yang mana sistem kendali yang memiliki umpan balik. Di sini, baiklah, di sini sistem kendali lingkar tertutup, yang mana sinyal R masuk ke summing point. Kemudian di sini ada sinyal E, maka sinyal E itu dihasilkan dari sinyal R dikurang sinyal B. Kemudian sinyal E ini masuk ke sistem G. Kemudian di sini ada feedback, ada percabangan. Kemudian
masuk ke sistem H. Kemudian di sini sinyal outputnya C. Jadi sinyal output ini C ini kita peroleh sama dengan E dikali G. Kemudian E ini diperoleh dari R kurang B. Kemudian B itu diperoleh dari C dikali H. Selanjutnya kita bisa bikin sebuah persamaan. Jadi kita ada 3 persamaan. Nah di sini E tadi kan R kurang B, yang mana B tadi didapat dari C dikali H. Kemudian kita bisa substitusi persamaan 4 ke persamaan 1. Yang mana E tadi kan dikali G kan. Jadi C tadi sama dengan masukin yang E yang ini. Jadi dikali G. Jadi C sama dengan R kurang C dikali H dikali G. Kemudian kalikan G ke dalam sehingga menjadi R dikali G kurang C dikali H dikali G. Kemudian kita bisa pindahkan C dikali H dikali G ke ruas kanan. Jadi biar positif semuanya seperti ini. Kemudian kita bisa keluarkan nilai C-nya ini sehingga kan ini C-nya jadi 1. Jadi C dikali 1. Kemudian ditambah G dikali H sama dengan R dikali G. Kemudian kita bisa pindah ruaskan R-nya ini ke ruas kiri. Kemudian yang 1 plus G kali H ini dipindahkan ke ruas kanan. Jadi fungsi lainnya itu C per R sama dengan G per 1 plus G dikali H. Kemudian perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tutup. Yang pertama itu sistem lingkar terbuka itu kurang stabil dan teliti. Maaf, ini kurang stabil dan kurang teliti, jadi ini digabung. Jadi dia sistem lingkar terbuka ini karena dia tidak ada yang mengendalinya, jadi kestabilannya itu kurang. Kemudian perbandingan dengan sistem lingkar tutup, dia lebih stabil dan teliti karena ada feedback yang akan mengendalikannya. Kemudian yang kedua itu, sistem lingkar terbuka itu lebih mudah dibuat karena dia bentuknya simpel saja, tidak perlu namanya feedback. Ketimbang dari sistem lingkar tertutup, dia lebih susah dibuat. Kemudian sistem lingkar terbuka itu tidak ada umpat balik, tadi sudah jelas pada blok diagramnya. Sedangkan sistem lingkar tertutup terdapat umpat balik. Kemudian kalau pengaplikasinya pada industri, sistem lingkar terbuka itu lebih murah ketimbang sistem lingkar tertutup, dia lebih mahal. Baiklah, selanjutnya itu pengendali PID. Kontrol PID digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Jadi contohnya 1. Mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state. 2. Meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Yang pertama itu kontrol PID sendiri, yaitu ada 6. Baiklah, yang pertama itu 1. Pengendali proporsional. Nah, jenis ini yang mana kontrol ini menghasilkan output yang sebanding dengan inputnya. Jadi di sini ada sebuah sinyal E, kemudian masuk ke sebuah sistem KP, kemudian menghasilkan sinyal U. Nah, di sini kita bisa tulis sebagai UT sama dengan KP dikali ET. Nah, setelah kita melakukan transformasi Laplace menghasilkan U besar S per E besar S sama dengan KP. Nah, kemudian untuk karakteristik kendali proporsional itu, jika KP-nya diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan rise time-nya akan semakin lama. Kemudian jikalau KP-nya diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat, mendekati steady state dan rise time-nya akan semakin singkat. Kemudian jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan semakin tidak stabil, adanya overshoot atau osilasi terlihat jelas. Kemudian nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error, tapi tidak menghilangkannya. Baik, selanjutnya itu pengendali integral.
Nah, pada kontrol ini outputnya lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Nah, sesuai judulnya tadi, pengendali integral ini yaitu menggunakan nilai integral, yang mana nilai error ini diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut. UT sama dengan KI integral 0 menuju T ET dt. Ketika kita transformasi Laplace dapat ditulis U besar S per ES sama dengan KI per S. Kemudian untuk karakteristik pengendali integral itu, keluaran pengontrol integralnya sendiri membutuhkan jeda sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Ketika sinyal ESS 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Kemudian jika sinyal ESS tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. Persentase integral yang sangat besar akan mempercepat hilangnya nilai error, namun akan meningkatkan osilasi. Kemudian yang ketiga itu pengendali derivatif. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari inputnya. Namun pengendali ini tidak dapat melakukan output tanpa adanya perubahan input. Nah, di sini bedanya tadi kita menggunakan integral, sekarang menggunakan diferensial. Nah, setelah kita melakukan transformasi Laplace, maka kita bisa tuliskan U besar S per ES sama dengan KdS. Selanjutnya, pengendali proporsional integral. Jadi, jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Nah, berdasarkan gambar di atas, kita bisa tuliskan UT sama dengan KP dikali ET plus KP per TI integral 0 menuju T ET dt. Nah, dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral. Jika kita lakukan transformasi Laplace dapat ditulis U besar S per ES sama dengan KP dikali 1 per 1 plus 1 per TIS sama dengan KP dikali 1 tambah TIS. TI dikali S per TI dikali S. Nah, baik, untuk karakteristik pengendali proporsional integral sendiri, adanya penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respon sistem. Tidak mengambilkan error pada nilai 0, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. Responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Nilai overshoot-nya tinggi. Selanjutnya, jadi itu pengendali proporsional derivatif. Nah, di sini kontrol ini mengoptimalkan kerjanya dari pengendali proporsional. Nah, di sini kita pada gambar kita bisa tuliskan UT sama dengan KP dikali ET plus KP dikali TD dikali DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Nah, dalam domain Laplace kita bisa tuliskan U besar S per E besar S sama dengan KP dikali 1 plus TD dikali S. Nah, untuk karakteristiknya sendiri yaitu respon sistemnya sangat cepat, overshoot-nya rendah, kerja dari differential controller saat nilai errornya berubah. Nah, selanjutnya itu terakhir yaitu pengendali proporsional integral derivatif. Nah, di sini kita menggunakan gabungan dari pengendali proporsional, pengendali proporsional, pengendali integral, dan pengendali derivatif. Nah, di sini kita bisa hasilkan dari domain Laplace yaitu U besar S sama dengan E besar per E besar S sama dengan KP dikali 1 tambah TI dikali S tambah TI dikali TD dikali S kuadrat per TI dikali S. Nah, kemudian di sini karakteristiknya itu memperbaiki respon transient, menghilangkan nilai error steady state,
mengurangi overshoot. Nah, selanjutnya eh selanjutnya itu parameter tanggapan peralihan PID di sini yaitu ada time constant, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir, kemudian rest time dan settling time (TS). Nah, di sini uh, sama seperti pada modul 1, kemudian kita akan menemukan beberapa parameter yang tidak ditemukan di modul 1. Yang pertama itu ada delay time (TD), waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertamanya. Kemudian di sini ada maksimum percent overshoot (MP), nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state, yang mana persen MP sama dengan CTP dikurang C menuju tak hingga. Kemudian dibagi C menuju tak hingga dikali 100%. Kemudian ini time peak, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, di sini bisa kita lihat pada baiklah, di sini kita bisa lihat grafiknya itu ada TD, time delay. Di sini kita menggunakan 1, maka time delay-nya di sini kita menggunakan 0,5. Kemudian di sini maksimum overshoot-nya di mana dia melebihi nilai satunya, karena kita setting time atau waktu nilai stabilnya itu di 1. Kemudian di sini ada TR, itu time rest-nya. Ketika output sinyalnya itu udah naik sekitar mendekati 63,2%. Kemudian ini time peak-nya ketika nilai sinyalnya itu berada pada maksimumnya. Kemudian ini time settling ketika waktu ketika sinyal mendekati stabilnya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.